Hai teman-teman Jaba BK, saya Chef Joshua bersama dengan Jaba BK di acara Cooking Ramadan kali ini. Kita ada kerjasama dengan Kikoman. Nah, saya adalah Chef Ambassador dari Kikoman. Hari ini kita akan mulai masak dan kita akan coba masakan-masakan yang simple banget dari Kikoman, dari PT KAID Indonesia. Jadi kita nanti akan buat masakan-masakan yang simple, semoga senang ya. Yuk kita mulai. Nah, hari ini saya bawain beberapa, saya mau kenalin dulu nih. Ini ada Kikoman ya. Ini Kikoman banyak banget variannya. Kalau dihitung-hitung mungkin ada sekitar 20 sampai 30 varian ya. Jadi mulai dari kalau dulu kita kenal Kikoman kan cuma kecap asinnya aja ya. Kalau hari ini ada kecap manisnya, ada gochujang ya. Ya buat teman-teman yang tahu masakan Korea pasti tahu banget gochujang, dan kita ada bulgogi, kita ada teriyaki, lengkap banget. Nah, hari ini kita mau bikin makanan. Yang pertama kita mau bikin kung pao ya. Kung pao itu sebetulnya kita mau bikin di atas rice, jadi kita bikin kayak rice bowl, simple banget. Nah, kita mau bikin dari beberapa bahan yang simple. Nah, kalau kita menggunakan Kikoman, keunggulannya adalah yang pertama, kita udah nggak perlu pakai bawang lagi ya, bawang putih, bawang merah, bawang bombay dan segala macamnya. Kenapa? Karena biasanya bawang-bawangan dipakai untuk meningkatkan cita rasa. Yang pertama, biasanya untuk meningkatkan kadar gula. Jadi contohnya bawang bombay kalau kita masak dia akan caramelize, dia akan meningkatkan kadar gula ya. Jadi rasa manis di dalam masakannya sehingga nanti umaminya makin tinggi. Tapi kali ini kita nggak perlu lagi pakai bawang bombay karena bawang bombay hari ini lagi mahal di pasar ya. Jadi kita coba bikin yang simple banget ya. Oke, bahan-bahan yang saya butuhkan cuma daging ayam. Oke, langsung aja kita akan coba pakai kurang lebih sekitar 300 gram. Kurang lebih sekitar 300 gram seperti ini ya. Saya sudah potong-potong kurang lebih sekitar ibu jari. Nah, yang kita lakukan, kita ambil soya sauce. Ini soya sauce-nya ya, simple sekali. Kita hanya butuh kurang lebih 5% saja. Jadi misalnya kalau 1 kilo saya cuma pakai 50 ml. 50 ml kurang lebih sekitar 2 sampai 3 sendok makan ya. Oke, kita akan memuri seperti ini ya. Ini gue nggak usah pakai garam lagi. Misalnya bentuknya sudah seperti ini ya, sudah nyampur seperti ini. Ini bisa disimpan ya. Kita akan simpan di freezer ya. Untuk freezer Bapak Ibu misalnya, untuk teman-teman yang punya freezer yang minus 18 derajat ya, bisa disimpan kurang lebih 1 sampai 3 bulan. Kemudian bahan yang lain yang kita butuhkan juga ada kacang mede ya, kacang medenya. Kemudian kita pakai cabai kering ya, cabai keringnya. Kemudian kita juga pengganti, tadinya saya mau pakai paprika, cuma paprika benar-benar mahal, jadi kita nggak mau ribet, kita mau bikin yang simple. Kita pakainya cabai besar ya, kalau di pasar namanya cabai TW ya, cabai besar. Kemudian daun bawang, kemudian untuk sedikit vegetable-nya saya tambahkan zucchini. Oke. Zucchini ini juga banyak, mau di pasar ada, mau di supermarket ada, simple sekali ya, dan rasanya juga enak banget ya. Kita akan potong-potong. Kita butuh daun bawang sedikit ya, dan cabai ya. Cabainya bisa diikutin, saya mau agak pedas sedikit, mau tambah 3, mau 4 boleh. Kali ini saya pakai cuma 1 aja ya, hanya untuk warna. Oke. Nah, selesai ya, semuanya udah siap. Nah, sekarang kita akan coba masaknya. Nah, bumbu yang kita pakai cuma tadi soya sauce ya, yang pertama. Yang kedua kita juga pakai oyster. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama kita akan panaskan dulu wajannya. Oke, kemudian kita akan tambahkan minyak. Nah, kali ini saya mau nunjukin bagaimana sih cara bikin kung pao yang bagus, mengkilap ya, bikin cita rasanya enak dan sebagainya ya. Ini ada 2 pilihan. Yang pertama kita biarkan aja begini, atau yang kedua saya juga mau kasih pilihan nih. Kita juga ada dari Aku Food ya, kebetulan Kikoman bekerja sama dengan Aku Food ya, makanya disebutnya kait ya. Ada namanya tepung bumbu crispy ya, tepung bumbu crispy untuk ayam ya. Jadi ini simple banget, kita akan pakai. Saya udah coba tuangkan di sini. Nanti kita akan bumbuin supaya apa? Supaya nanti semua rasanya bisa ke-coated ya. Kemudian dengan menambahkan bumbu tepung di dalam ayamnya itu
dia akan semuanya terlumuri. Pada saat digoreng nanti si jusnya nggak akan keluar, sehingga pada saat kita makan nanti daging ayamnya akan tetap juicy ya. Oke, kita tunggu panas dulu sebentar. Oke, seperti tadi kita udah siapin daging ayamnya. Daging ayamnya seperti ini ya, udah kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kemudian kita lumurin sedikit aja, lumurin tepung. Oke, kelihatan ya. Oke, ini minyaknya udah mulai panas ya. Tahu minyaknya panas gimana, jangan disentuh ya. Ada beberapa trik ya, bisa tambahkan tepung. Kalau kita tambahkan tepung, dia akan keluarin tuh seperti ini, bubble-bubble. Itu tandanya minyaknya sudah cukup panas ya. Kemudian pada saat kita masukkan ke dalam wajan, jangan lupa untuk kita bilangnya ditiriskan ya, ditiriskan supaya tepung yang dibawa itu nggak terlalu banyak ya. Karena kalau tepungnya terlalu banyak jadi kurang baik. Oke, kita akan goreng dulu. Nah, ini cara menggorengnya yang perlu kita ketahui dulu ya. Pertama, api yang dipakai harus selalu besar ya, apalagi kita pakai kompor yang biasa seperti ini. Ini minyak banyak dulu ya, pertama minyak banyak dulu, nanti kita akan tiriskan. Nah, pada saat kita tiriskan baru kita akan mulai proses untuk seasoning ya, flavoring ya, kemudian menambahkan semua saus-saus sayuran-sayuran dan saus-saus. Terus ada cara lagi yang kedua yang bisa bikin dia lebih crispy lagi atau tetap crispy, akan terus crispy. Pertama adalah kita goreng dulu pertama sampai dia crispy, sampai dia udah kering. Kemudian angkat dia ya, diangkat. Tetap panasin terus minyaknya ya, biarin aja dulu. Kemudian kita cooking untuk kedua kali atau kita sebut double cooking ya. Nah, double cooking ini akan membuat si ayamnya akan lebih crispy lagi ya. Nah, pada saat ini baru kita tambahkan flavornya. Flavor pertama yang kita tambahkan adalah cabai ya. Jadi cabainya kita goreng bersama. Setelah itu baru kita tambahkan daun bawang, tapi bagian yang bawahnya ya, yang putihnya yang. Kemudian kita akan tambahkan semua sayuran yang kita potong. Nah, kita saring seperti ini. Nah, kali ini kita bikin menumis ya. Kita tumis. Kita akan tambahkan sausnya. Nah, sausnya kita akan tambahkan oyster sauce ya dari Kikoman ya. Kita pakai kurang lebih 1 sendok makan aja, jangan banyak-banyak ya. Karena ini hanya memberikan umami flavor. Ya. Sampai dia merata. Sekaligus akan memberikan agak sedikit rasa asin, gurih-gurih, rasa asin sehingga nanti kalau makan sama nasi, wah enak sekali ya. Kemudian kita akan campurkan satu bahan lagi, namanya kecap. Nah, kalau udah kecampur seperti ini, jangan lupa untuk menambahkan kacang mete ya. Kacang mete. Dan last but not least, jangan lupa daun bawang yang warna hijau. Wow. Kemudian kita akan bisa langsung plating ya. Ini udah lengkap banget platformnya, jadi jangan takut ketinggalan karena kita akan terus shoot. Kurang lebih seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita akan mulai dengan masakan yang kedua. Yang pertama saya akan tunjukin gimana bikin chicken wing pakai tepung. Satu lagi chicken wing yang nggak pakai tepung ya. Kita panaskan dulu ya supaya nanti bisa ada caramelize dan sama-sama kita tambahkan soya sauce. Bisa benar-benar ngeresep rasa asinnya, rasa gurihnya. Berapa jam, Chef? 8 jam ya, minimum 8 jam. Jadi kalau mau masak buat besok ya, kalau bisa malam ini udah di marinate ya. Hanya dengan menggunakan kecap asin saja. Ya, 5% aja, nggak usah banyak-banyak. 1 kilo kurang lebih sekitar 50 ml ya. Atau 3 sendok makan, 3 sampai 4 sendok makan. Setelah di marinate, kita bumbuin seperti ini. Nah, kita udah lumuri dengan tepung seperti ini sampai semuanya udah terlumuri dengan baik seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan air es atau air dingin. Kita rendam.
supaya tidak terlalu banyak. Nah, direndam saja, jangan khawatir, rendam, nggak usah ditunggu lama-lama. Yang penting dia sudah terendam dengan baik seperti ini. Nah, seperti ini ya, sudah direndam dengan baik sampai benar-benar basah semuanya. Kalau sudah dipastikan basah, kemudian kembali lagi ke dalam tepung. Nah, kali ini dia akan benar-benar tercoated dengan lebih banyak tepung lagi. Nah, kalau mau dapetin crispy-nya bisa ditekan-tekan lebih lama sehingga dia akan menambah tepungnya akan lebih banyak lagi tercover ya. Simpel sekali cara buat. Seperti ini. Lihat, semakin saya aduk, semakin tepungnya makin tercover banyak ya. Nah, kurang lebih seperti ini kelihatannya. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Ya, kelihatan ya, ada apa namanya, tuh ya, ada rastik-rastiknya sedikit. Ini sudah panas, masukkan ke dalam seperti ini tuh. Simpel kali ya masaknya ya. Oke, simpel sekali, mudah. Jadi begitu ini matang ya, langsung kita siapkan satu tempat ya. Kemudian kita akan toasting. Kita toasting itu cuma di mix aja dengan saus. Simple sekali ya. Nah, ini kalau mau lihat nih, lihat hasilnya. Ya, satu lagi yang tadi, ada satu lagi ya, yang benar-benar nggak pakai tepung. Ya, kita akan benar-benar nanti setelah ini kita akan masukkan, kemudian digoreng. Jadi keunggulannya apa? Keunggulannya dia karena sudah pakai soya sauce dari Kikoman, dia akan benar-benar ke-coated warnanya coklat, bagus sekali ya, seperti dipanggang. Walaupun dia nggak dipanggang, cuma digoreng, tapi jadi seperti dipanggang. Nanti kita lihat ya. Nanti saya juga kasih tipsnya gimana caranya supaya kelihatan kayak dipanggang, benar-benar kayak dipanggangnya bagus sekali. There you go. Oke, saus yang saya gunakan untuk yang crispy ini gochujang, ya, gochujangnya, saus gochujangnya. Oke, saya akan masukkan ke dalam bowl, bisa pakai bowl, bisa pakai apa namanya saus, ya, saus pan. Kita masukkan seperti ini, mudah sekali. Jadi kehebatan Kikoman ini bisa dimasak, bisa juga langsung saja ya digunakan ya, bisa juga langsung ditabur ya. Aduk seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan sweet soya, mirin ya. Mirinnya kita itu benar-benar sudah apa namanya sudah halal ya. Semua produk Kikoman sudah halal, jadi nggak perlu khawatir teman-teman. Tinggal dimasukin aja kurang lebih 2 sendok makan. Seperti ini. Kalau nggak ada mirin gimana, Chef? Gampang sekali, tinggal tambahkan gula aja ya, gula kurang lebih 1 sendok makan, aduk merata seperti ini ya, supaya dia dapetin rasa manisnya di gochujangnya, sehingga rasa gochujangnya nggak terlalu kuat. Kenapa? Karena orang Indonesia sukanya nggak terlalu asin ya, senangnya justru manis, rasa manis yang keluar ya. Atau juga bisa diganti dengan yang lain nggak, Chef, yang lebih gampang lagi, jangan mirin, jangan gula, pakai apa? Pakai kecap manis ya. Pakai kecap manis juga bisa, nanti rasanya seperti galbi. Nah, kalau galbi di Korea ya, kurang lebih rasa apa namanya, tauconya dapat ya, tauco dari sambalnya dapat. Intinya gochujangnya benar-benar mengkilap dan bagus kali ini, mengkilap kental ya, bagus kan? Ya, kelihatan nggak? Ya, ini udah jadi nih, ya, warnanya juga udah kuning keemasan, keren. Yes, ya, mantap sekali. Seperti ini. Saya siram lagi sekali lagi supaya lebih crispy. Oke, ini minyak. Tadi kan kita udah tiriskan 1 kali ya. Kita cemplungin lagi sekali lagi supaya dia benar-benar crispy dan api tetap harus jalan. Ya, apinya tetap besar, jangan dikecilkan, terus dihajar ya. Oke. Kita tadi udah masukin gochujang di dalam, ya masih inget ya, gochujang dengan mirin, ya mirin yang halal dari Kikoman. Tapi kalau nggak ada juga boleh pakai gula. Kalau juga nggak ada, pakai kecap manis. Panas-panas ya, semakin panas-panas semakin baik ya. Kita masukin ke dalam, kemudian kita aduk. Nah, cuma aduknya jangan diaduk di dalam, tapi diaduknya, aduh chef, gimana lagi tuh? Nah ya, diaduk seperti ini. Kalau nggak bisa ya dilumurin aja ya, seperti ini. Lumurin, nah dilumurin lagi, lumurin lagi sampai semua menyatu
sehingga kelihatan benar-benar kering. Nanti hasilnya kita langsung pajang. Kita akan lihat ini chicken wingnya kaleng-kaleng atau enggak nih, gitu ya. Lihat ya, seperti ini. Ya, kita plating, lihat. Untuk hiasannya saya akan gunakan wijen yang saya udah panggang. But please, jangan lupa ya, kita tambahkan daun bawang ya. Nah, kali ini nggak usah ditepungin, tapi langsung dimasukkan ke dalam ya. Kita masukkan di minyak panas langsung seperti ini. Ya, nanti warnanya akan benar-benar bagus banget. Warnanya akan benar-benar mengkilap ya, seperti dipanggang ya. Nah, untuk mendapatkan kalau kita bilangnya apa ya, warna panggangan, kita akan gunakan teriyaki. Bentar ya, cuma 3 menit doang ya, 3 menitan udah jadi. Nah, untuk dapetin warna panggangnya, saya tiriskan seperti ini. Kemudian sama seperti namanya, kita panggang dengan api besar. Kita panggang sedikit. Nah, sehingga nanti ada, simple ya. Bisa dilihat ya, teman-teman. Ini bukan sulap, bukan sihir, nggak pakai pewarna dan sebagainya macam. Cuma pakai soya sauce saja. Lihat tuh. Udah kelihatan kayak dipanggang nggak? Numero ya. Oke, kita masukkan ke dalam seperti ini. That's it, kita aduk. Ini syutingnya di tempat yang sangat spesial. Namanya Jababeka Club ya, Golf Club ya. Oke, kali ini kita udah selesai masaknya ya. Kita udah bikin kung pao ya, rice ball, kung pao rice ball. Kita udah bikin teriyaki, chicken wing. Kita udah bikin apa namanya, gochujang ya, gochujang manis. Macam-macam deh pokoknya. Jadi kita udah ngikutin semuanya. Semoga teman-teman bisa ngikutin dan tetap safe, tetap sehat, dan kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain bersama dengan Jababeka di acara Cooking Ramadan bersama dengan Kikoman. Tasting is believing. See you.